Yang pertama, Warsito, penemu mesin pembunuh kanker. Hukum fisika. Dan hukum fisika tidak memerlukan paksaan untuk bisa berlaku. Jadi dia berlaku universal. Warsito Taruno merupakan seorang penemu yang berbakat nih guys. Bagaimana tidak? Dia berhasil menemukan alat yang mampu membunuh sel kanker. Teknologi berbasis energi rendah ini dipadukan dengan teknologi terapi kanker. Menurut hasil yang telah diuji coba di lab in vitro, alat ini mampu memerangi kanker dari tubuh orang yang sudah terjangkit. Soal perkembangan transportasi dulu dengan sekarang, sekarang mah udah makin canggih ya. Nah, tapi mungkin di antara kamu ada yang penasaran nih, kayak gimana sih perkembangan transportasi jadul hingga bisa semodern seperti sekarang ini? Mau tahu? Nah, berikut transformasi moda transportasi umum di Indonesia. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya, support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Alat transportasi darat. Nah, Pop Gengs, kalau kamu tinggal di daerah perkotaan, mungkin transportasi jadul udah jarang banget ya terlihat. Nah, coba deh bandingin sama daerah-daerah terpencil yang masih bertahan dengan beberapa jenis transportasi jadul. Pada abad ke-19, delman sendiri dijadikan alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk Batavia, sebagai angkutan antar kota. Kemudian, tram pun mulai diperkenalkan dan digunakan di Jakarta pada tahun 1869. Ya, saat itu sih tram ditarik oleh kuda ya. Kemudian di tahun 1881, tenaga kuda diganti dengan mesin uap. Hingga di tahun 1901, tram listrik pun diperkenalkan. Seiring perkembangan zaman, becak mulai masuk di Indonesia antara tahun 1930 sampai 1989. Nah, setelah itu, sekitar tahun 1970-an, Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur Jakarta pada masa itu mencanangkan helicak sebagai pengganti becak dengan menggunakan tenaga mesin. Lalu, oplet sendiri juga mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 1960 sampai 1970. Dan pada tahun 1970-an, oplet ini dihapus karena katanya udah terlalu tua. Kemudian digantikan deh sama taksi dan bemo. Tapi bemo nggak bertahan lama juga ya, Pop Gengs. Popularitasnya itu mulai meredup sekitar tahun 1971 karena dianggap nggak ramah lingkungan. Hingga akhirnya digantikan dengan baja yang berbahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan. Nah, di tahun yang sama pula, angkutan kota atau mikrolet dan juga metro mini mulai diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1970 sebagai pengganti bemo yang dapat menampung lebih banyak penumpang. Pada tahun 1985 sampai tahun 1990-an, bis tingkat pun muncul untuk mengangkut lebih banyak penumpang lagi. Ya, meskipun bis tersebut sempat redup karena katanya kurang nyaman, di mana bis tingkat ini diperkenalkan kembali pada tahun 2014 sebagai sarana bis wisata. Lalu di tahun 2014 muncul apa, Pop Gengs? Iya, di tahun 2014 muncullah bis Transjakarta untuk memberikan jasa angkutan yang lebih cepat dan nyaman. Nah, sejak tahun 2014 sampai 2015, Indonesia dihebohkan dengan transportasi baru berbasis sistem aplikasi online yang menawarkan jasa ojek, ojol, dan taksi online dari beberapa perusahaan seperti Gojek dan Grab.